Bentar. Oh, stop. Buat teman-teman di sini udah kelihatan belum ya? Share screen. Udara. Oke, kasih Devi. Oke, saya mulai di sini. Selamat siang, teman-teman, abang kakak yang akan hadir saat ini. Nah, saya Aura Azhara dari 2023 di sini akan mentoring tentang Magnum, perkiraan UAS ke UAS besok ya. Besok kan di hari Kamis, di hari Senin. Di hari Senin setelah pelajaran Tekon itu ada Magnum. Jadi kita bahas lembar soal kuis kemarin. Jadi di sini kita mau bahas dulu tentang beberapa cara pengerjaan dari banyaknya metode ya. Jadi metode yang digunakan di Magnum ini ada sekitar 8. Nah, di 8 Magnum ini ada yang namanya bisection, regular falsi, Maclaurin, Newton-Raphson, metode second, Lagrange, terus polinom Newton, selisih pusat, pusat ada maju, tengah sama mundur, sama Simpson sama trapesium. Di sini mungkin kebanyakan yang bakal dikeluarkan adalah bisection, Newton-Raphson, Lagrange, atau mungkin juga trapesium dan Simpson. Nah, bisection ini penggunaannya ada beberapa dari template table-tablenya ya. Jadi kalau semisal bisection itu bisa menggunakan template table satuan, tapi kalau regular falsi itu membutuhkan apa data dari bisection. Jadi kalau semisal regular falsi berdiri sendiri itu nggak bisa karena kan ada penyesuaian dari bisection, pengubahan A dan B-nya atau batas bawah dan atasnya. Jadi di sini bentar. Annotate. Oke, mungkin kita pakai hmm, spotlight aja deh. Jadi di sini ada bisection dengan persamaan, mungkin persamaannya nanti beda-beda ya. Cuman di sini untuk contoh aja persamaannya itu fx atau y sama dengan x kali pangkat min x min x tambah 1. Nah ini persamaan bisa beda-beda. Lalu biasanya ada galat atau error yang ditentukan dari soal atau semisal diminta dari iterasinya diminta mau berapa. Nah, misalkan iterasinya mau 5 kali atau 6 kali itu tergantung soal. Nah, di sini errornya itu diminta 10 pangkat bin 4 berarti 0,000004 0001 sorry. Nah, di sini ada namanya iterasi ke N. Misalkan N itu yang diminta dari soal N-nya mau mulai dari 0 atau mulai dari 1, itu terserah. Nah, ini 0, 1, 2, 3. Itu semisal di soalnya itu misalkan X0. Kalau X0 ya berarti kamu iterasinya dari 0. Kalau semisal dia X1, misalkan dia iterasi N-nya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu berarti mulai dari 1. Tapi kalau semisal dia iterasi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai stop, itu berarti dari 0. Kemudian ada batas atas dan bawah. Nah, ini tuh dari soal juga. Jadi ada batas bawahnya berapa, intervalnya, terus batas atasnya berapa. Terus ada bisection dari FA. FA ini berarti ya, misalkan batas bawahnya dimasukin ke persamaan. Nah, persamaan itu hasilnya berapa, dimasukin ke FA. Terus persamaan B, berarti batas atasnya dimasukin ke persamaan, terus masukin jadi hasil. Terus XI ini adalah A tambah B bagi 2. Nah, nanti hasil dari XI itu juga dimasukkan ke persamaan untuk memenuhi bisection. Nah, kalau semisal diminta untuk regular falsi, itu ada rumusnya juga. Jadi FB dikali A kurang FA kali B bagi FB kurang FA. Itu dari hasil di bisection. Makanya regular falsi ini butuh adanya data bisection.
Tapi kalau semisal emang regula falsi itu udah ada datanya, itu ada diketahui di soal. Tapi kalau misalnya belum ada datanya, emang harus menggunakan bisection. Kemudian ada error bisection. Penggunaannya itu adalah XI kurang XI1 atau XI atasnya dikurang sama XI2 atau XI pantauannya. Tapi biasanya dia itu errornya dimulai dari strip dulu. Jadi maksudnya strip dulu itu adalah dia itu di awal tuh nggak dikasih galat gitu. Jadi galatnya tuh dimulai dari eh, iterasi keduanya gitu. Atau kolom keduanya kalau lebih gampangnya. Regula falsi juga sama. Jadi XI-nya tapi dari penggunaan XI regula falsi yang ada FB kali A kurang FA kali B bagi FB kurang FA. Nah, nanti itu dicari sampai mendekati error 0,0001. Tapi kalau semisal udah di bawah 0,0001, berarti dia harus stop. Nah, terus bisection ini ada dari pemasukan dari fxi. Nah, x ini dimasukin ke persamaan, nanti jadi fxi. Lalu fxi dikali dengan fa itu untuk mengetahui bahwa ubahan plus atau minusnya, kalau semisal dia misalkan hasilnya plus, nanti kamu ubah A, batas bawahnya diubah. Dan batas B itu tetap turun ke bawah. Tapi kalau semisal hasil fxi kali fa-nya jadi minus, itu yang diubah adalah FB-nya. Nah, dari FB-nya. Nah, di FB itu, saya lihat dulu bentar. Jadi yang XI itu dipindahin, ya. Nah, tadi. Nah, jadi yang XI ini kalau misalnya berubah, nanti dipindah di sini. Kalau misalnya dia dari hasil ini plus, berarti XI-nya yang pindah ke sini. Terus yang B ini dia pindah langsung ke bawah. Jadi nggak perlu ada pengubahan. Tapi kalau dia misalnya FXI kali FA-nya jadi minus, dia batas batas atasnya diubah dari XI ini dan FA-nya ini tetap sama gitu. Oke, terus abis itu kita masuk ke soal ya. Jadi di soal di sini ada diketahui fx sama dengan pangkat x min 5x min 2. Jadi disuruh tentukan real positif dari fungsi tersebut menggunakan bisection method yang tadi dijelaskan pada interval 2 X lebih dari 3 dan X lebih dari 2 atau X kurang dari 3. Untuk B ini menggunakan metode Newton-Raphson dengan taksiran awal X0 sama dengan 3. Dan dilakukan secara 5 kali iterasi, berarti 5 kali iterasi itu dari X0-nya 0 sampai dengan 4. Atau 0 sampai dengan 5. Bentar, saya lihat. 0 sampai dengan 5. Terus di sini disuruh tuliskan pendapat Anda perbandingan hasil. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, jadi kita bahas dulu tentang Newton-Raphson. Karena tadi penggunaan bisection sudah dijelaskan. Newton-Raphson di sini ada penggunaan persamaan yang ada di soal. Misalkan di soal tersebut, fx ini adalah x kuadrat tambah 2x. Lalu fx tersebut diturunkan. Misalkan 2x tambah 2 dengan galat 10 pangkat min 4 atau 0,0001. Dengan iterasi sekian yang ditentukan dari soal, terus XI ini didapatkan dari mulai awal. Misalkan galatnya berapa tadi? Misalkan taksiran awalnya 3, berarti 3 dimasukkan ke rumus persamaan, terus hasilnya berapa, terus dimasukin lagi yang 3 itu, dimasukin terus ke turunan ya, persamaan turunan, nanti dapat hasilnya berapa. Kemudian XI ini adalah XI kurang FXI itu yang tanpa penurunan atau yang asli, fungsi asli dibagi fungsi penurunan. Nanti hasilnya diabsolutkan. Bisa, dimasukkan dulu ke persamaan yang awal atau persamaan fungsi asli, lalu diabsolutkan. Nah, itu nanti untuk peninjauan lanjut atau stopnya pada galat yang ditentukan. Oke. Kemudian ini ada beberapa petunjuk dari soal, cuman kalau dari Pak Giraldi sendiri yang biasa udah di
apa namanya latihan soal, ini kan ada nilai Galat relatif pada iterasi kedua, maka dimulai dari iterasi keduanya, misalnya di kolom kedua. Nah, ini ER-nya atau Galatnya ini kan dia XI atau XI atau X sesuatu yang lagi ditinjau dikurangin XI bawahnya dibagi XI. Nah, ini sebetulnya ada apa namanya? Ada koreksi ya. Kalau semisal makai Galat ini tuh nggak bakal ketemu dia apa namanya errornya sampai mana selesainya. Tapi kalau dari apa namanya dari persamaan yang udah kita pernah jelasin di latihan soal Pak Giraldi itu biasanya penggunaannya yang XI1 kurang XI2 langsung dimutlakan aja atau diabsolutkan. Nah, kemudian kita bahas dulu nomor satu. Nah, di sini ada fungsi nih, fungsi asli ya. Fungsi aslinya itu adalah fx sama dengan pangkat x min 5x min 2 dengan real positif. Jadi dia batas atasnya atau batas bawahnya itu real positif. Oke. Terus bisection method ini dia ada batas bawahnya itu kurang dari 2, lebih dari 2 kurang dari 3. Nah, tapi ini kan nggak ada sama dengannya ya. Cuman ada beberapa mahasiswa itu yang dia mulainya dari 2 sampai 3. Nah, ini sebenarnya itu bebas. Jadi mulai atasnya berapa, kalau misalkan di sini kan saya makanya 2,1. Nah, kalian mau pakai 2,2 atau misalkan 2,3 itu terserah kalian. Tapi yang penting range-nya adalah di antara ini. Jadi X di antara 2 dan X di antara 3. Nah, kalau saya di sini makanya 2,1 dan 2,9. Kemudian, setelah saya masukkan Bentar. Setelah saya masukkan A-nya ini ke fx, itu nanti dapatnya min 4,3383. Nah, ini pakai kalpro kalian. Terus habis itu kalau misalnya B-nya dimasukkan ke fx, itu nanti jadinya 1,6745. Kemudian kita masuk nih, lihat ke tabel kedua, yaitu XI. Nah, XI-nya itu ditinjau dari A dan B. Jadi A tambah B bagi dengan si 2 bagi dengan 2. Nah, atau rata-ratanya dan sama dengan 2,5. Di sini E-nya itu dimulai dari iterasi kedua, makanya di sini di strip nih di yang awal. Kemudian kita masukin lagi XI-nya ini ke persamaan yang fungsi asli, nanti dapatnya min 2,317. Terus habis itu fxi dikali dengan fa. Nah, itu untuk ceknya. Ceknya ternyata di sini hasilnya positif. Nah, ketika kita dapat positif, berarti yang diubah adalah yang ini kan yang B-nya kan yang 21-nya itu tetap. Jadi 2,5 di sini pindah, terus 21-nya cuma tinggal turun 2,1-nya. Nah, nanti dengan cara yang sama, terus kita lihat ditinjau lagi FA-nya ternyata masih positif, berarti yang dipindahin 2,3 itu. Terus apa namanya? Terus setelah itu lanjut sampai ketemu minus, ternyata nggak ada yang ketemu minus ya. Kalau semisal nanti ada minus ya berarti A-nya diubah. Nah, itu untuk dissection method. Oke. Kalau untuk metode Newton-Raphson di sini, kalau metode Newton-Raphson di sini kan dia apa ya mulai awalnya itu kan udah ditentukan dari soal yaitu 3. Jadi iterasi 0, 3 itu dari soal, terus 3 ini masukin ke apa namanya? Masukin ke fungsi aslinya. Ya, fungsi aslinya kan pangkat X min 5 X min 2 itu hasilnya 3, sekian. Terus udah yang X ini diturunin lagi nih, diturunin. Nah, nanti dimasukin lagi XI-nya. Habis itu nanti dapat 15, terus habis itu XI tambah 1 itu dapat dari XI kurang FXI bagi F yang turunan. Nanti yang XI ini dikurang sama 3, sekian dibagi dengan 15, nanti hasilnya 2,79. Nanti terus habis itu hasil dari ini dimasukin lagi ke fungsi asli, fungsi EX ini, pangkat X min 5 X min 2
Nanti hasilnya ternyata 0, sekian, dimutlakin, terus habis itu nanti kapan nih sampai galat keberapa yang dia harus stop. Tapi ternyata dia kan nggak minta galatnya itu stop di kapan ya, cuma diminta iterasinya berapa kali. Jadi patokannya cuma sampai 5 kali aja gitu. Nanti setelah itu ada apa namanya E-nya nih, errornya. Jadi kalau errornya itu adalah pengurangan dari sebentar. E itu adalah Maps. Oh, ini adalah keterangannya sih. Ini keterangannya Maps. Jadi stop. Oke. Oh, ini errornya. Errornya dari yang ini ya. Jadi XI kurang XI min ini dibagi sama XI ini errornya berapa mencapai. Cuman kalau buat tinjauan stop apa enggaknya dari yang ini mutlak. Oke. Lanjut, terus kita dapat pendapat nih. Pendapat bahwa perbandingan ini itu biasanya kita bandingin kapan kapan dia udah stopnya, terus perbandingan sama galetnya tuh kapan gitu, di iterasi keberapa. Dia lebih cepat yang mana menggunakan Newton Raphson apa bisection. Biasanya kayak gitu. Terus di sini ada yang namanya nomor 2 nih, penggunaan soal cerita ya. Jadi di soal cerita ini ada yang namanya eh waktu sama penurunan. Nah, biasanya yang di apa namanya digunakan di soal UAS itu sebenarnya yang apa namanya yang metode soal cerita ini. Jadi di sini ada seorang insinyur sipil sedang menganalisis penurunan settlement tanah di bawah pondasi pilar jembatan selama periode waktu tertentu. Penurunan ini sangat penting untuk memastikan stabilitas dan keamanan struktur. Karena pengukuran tidak dapat dilakukan setiap saat, maka data observasi digunakan untuk memodelkan hubungan antara waktu dan penurunan menggunakan metode numerik. Nanti ada datanya, data observasi yang dikumpulkan mengenai waktu X dalam hari dan penurunan S dalam milimeter mm adalah sebagai berikut. Jadi ada 4 data di sini. Nah, 4 data di sini itu adalah menggunakan metode Lagrange, metode orde 3. Nah, karena biasanya dari awal ini adalah starting, jadi biasanya digunainnya 3 gitu. Maksudnya 3 data ini yang ditanya. Waktunya itu 10, 20, 35, 50. Penurunannya 6,8, 11,5, 18,2, 25. Ditanyain gunakan data observasi di atas untuk membangun polinomial interpolasi Lagrange orde 3 dan gunakan polinom pada poin A untuk menaksir penurunan S terjadi pada 40 atau X-nya ke 40, harinya di 40. Jadi di antara 3 dan 4. Nah, di sini kita bahas dulu nih terkait metode Lagrange ya. Jadi iterasi di sini biasanya iterasinya tuh start yang di atas ini untuk apa namanya pacuan gitu loh, pacuan dari L0-nya. Maka di sini diibaratkan Lagrange ini adalah orde 3 gitu. Kalau semisal datanya 3 berarti Lagrange orde 2. Kalau misalnya datanya ada 5 berarti Lagrange orde 4. Nah, di sini ada iterasi 0, 1, 2 dengan X-nya itu biasa diketahui di soal dan Y-nya itu diketahui di soal. Jadi waktu ini adalah sebagai X dan
YI-nya itu di sini sebagai penurunan. Nah, di sini YI-nya itu adalah untuk di contoh perhitungan sebelumnya ya, maksudnya untuk contoh aja nih, 0, 1, 2 dengan X-nya itu diketahui 146, Y-nya diketahui 1,5709, 1,527, dan 1,575, 1. Nah, itu mengacu pada nanti dicari F40 kan, kalau di sini F40. Tapi di sini diminta di soal misalnya 3,5. Nanti itu L0 atau L startingnya, X0-nya adalah 3,5 dikurangin B-nya itu 4, dikali dengan 3,5 kurangin C-nya itu 6, terus ini A-nya itu 1 dikurangin B-nya itu 4, habis itu 1 kurang 6. Kalau ini 3,5 kurangin 1, terus 3,5 kurangin 6. Nah, kalau misalkan ditanya L1 berarti L1-nya dihilangin. Terus kalau misalnya ditanya L0 berarti L0-nya dihilangin. Terus L2-nya dihilangin kalau ditanya L2. Karena kalau misalkan dia pengurangan L2 kurang L2 nanti bakal jadi 0. Nanti nggak ada hasilnya gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke soal. Nah, di sini ada Lagrange order 3 dengan data 4 ya. 1, 2, 3, 4. Waktunya itu 10, 20, 35, 50 penurunannya yang udah dijelasin tadi. Diminta di 40 hari. Nah, L0-nya ini adalah 40 dikurang dengan 20. Ya, jadi 20 itu yang, maksudnya ini tuh ibaratnya dihapus dulu nih. Gak dihapus sih sebenarnya, cuman kayak diabaiin dulu lah. Pokoknya yang ditanya berarti datanya yang lagi available apa. Tapi kalau yang ditanya ini berarti yang available yang ini. Yang 1, 3, 4. Tapi kalau yang ditanya 3 berarti yang available 1, 2, 4. Kalau yang ditanya 4 berarti yang available 1, 2, 3 gitu. Yang 40 dikurangin 20 dikali 40 dikurangi 35 dikali 40 kurang 50 dibagi dengan yang ditanya ternyata 10. 10 dikurangin 20 terus dikali 10 kali 2 dikurang 35 sekali 10 kurang 50. Berarti hasilnya berapa? Misal hasilnya 0,1. Terus L1 nih berarti yang ditanya yang ini kan, iterasi ke-1 nih. Nah, ini dihapus, terus berarti yang available 1, 3, 4. Makanya 40 dikurangin 10, 40 dikurangin 35, 40 kurang 50. Dibagi dengan 20 dikurang 10, 20 kurang 35, 20 kurang 35. 50. Nanti hasilnya minus 0,3333. Terus L2 sama dengan 40. 40 kurangin yang L2 ini sekarang di 3 ya. Ini berarti yang available 1, 2, 4. Dan 40 kurang 10, 40 kurang 20, 40 kurang 50 dibagi sama yang 35 kurang 10, 35 kurang 20, 35 kurang 50. Sama dengan 1,06 atau 1,67. 1,07. Nah, sekarang L3 nih, metode Lagrange yang terakhir, ordernya 40 kurang 10, kurangin 20, kurangin 35. Karena kan yang available kan 1, 2, 3. Dibagi dengan 50 kurang 10, 5 kali 50 kurang 20, kali 50 kurang 35. Sama dengan 0,17. Habis itu tinggal masukin aja rumusnya F40 atau F hari ke-40, Y-nya itu kan dari yang SI ini. Jadi 6,8 dikaliin 0,1, 11,5 kaliin min 0,33, dan seterusnya nanti dapatnya ternyata di hari ke-40 adalah 20,43. Nah, kalau misalkan dilihat di sini kan masuk akal ya. Jadi 18 ke 25 kan berarti di antaranya. Jadi 20,43. Gitu. Kemudian kita bahas soal terakhir. Hitung integral dari batas bawah 1 sampai 2 pangkat X, ln X dx dengan metode Simpson sepertiga bagi intervalnya 1 sampai 2 dengan 4 bagian menjadi 4 bagian dengan jarak H-nya itu 0,25. Nah, ini kan ada petunjuknya ya. Nah, ini tuh sebenarnya cuma tinggal masukin iterasinya. Berarti dari intervalnya dari 1 sampai 2.
Jadi interaksi 1 sampai 2 dengan interval 0,25 berarti 1,25, 1,5, terus 2. Jadi kan 4 bagian XI-nya. Oke. Terus FXI-nya adalah XI dimasukin ke rumusnya. Apa? Rumus yang ada di fungsi asal gitu ya. Tinggal masukin ke kalku dengan Simpson ya tadi ya. Oh iya, kalau Simpson itu biasanya polanya 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Kalau semisalnya sampai 3 berarti 1, 4, 2, 1. 1, 4, 4, 1, sorry. Kalau misalkan dari ini sampai 3 gitu ya. 1, 4, 4, 1. Kalau semisal sampai 4 berarti 1, 4, 2, 4, 1. Itu dan seterusnya. Kalau semisal sampai 2 berarti 1, 4, 1. Nah, abis itu kita lihat lagi nih ke sini. Bahwa eh, batas 1 sampai batas 2 pangkat X ln X dx itu dengan menggunakan metode Simpson, intervalnya 1 sampai 2 dengan 4 bagian, ternyata jaraknya antar iterasi itu adalah 0,25. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 1,25, 1,5, 1,75, 2. Terus masukin ke rumus ini, terus habis itu nanti hasilnya 5, sekian. Dan koefisien 1, 4, 2, 4, 1. Terus rumusnya kan tadi H bagi, jadi ini H-nya ya. Ini H bagi apa? 3, karena tadi kan dimintanya adalah sepertiga ya, metode Simpson sepertiga. Jadi H bagi 3. Nah, H bagi 3 sama dikali dengan F pertamanya 0, terus ditambah dengan 4 kali Fx ini, terus ditambah lagi 2 kali ini, terus tambah lagi 4 kali 3 koma, terus 1 dikali 5,1. Nah, hasilnya berapa? Itu langsung di kalkulator program. Oke, jadi ini semua dari pembahasan 1 sampai 3 kuis kemarin. Terus, sebentar. Hmm. Nah, kalau semisal buat besok, contoh soalnya itu kayak gini. Jadi integrasi numeriknya berapa, misalkan anggarannya berapa, itu biasanya udah dipampang di ilustrasi. Jadi kalian tuh tinggal baca dari ilustrasinya. Ini contohnya aja. Contoh 1 dari pagi lagi kemarin, itu adalah misalkan fx 0-nya itu mulai dari 10, f1-nya 28, f2-nya 56, f3 52, f4 4,4 9,8, terus dan seterusnya sampai F9. Pokoknya semua totalnya itu adalah iterasi sampai 10. Nah, nanti dimasukin nih batas bawahnya misalkan berapa? Misalkan batas bawahnya itu adalah dari 0, batas bawahnya itu 10 sampai 10 sampai 10 ya. XN FX. Oh, ini pakai sims. Oh, ini pakai trapesium. Jadi kalau misalnya pakai trapesium berarti H-nya itu adalah selisihnya berapa? Ternyata 15. Jadi 15 bagi 2 langsung masukin aja karena ini FX-nya udah nggak perlu di apa namanya XI-nya nggak perlu dimasukin FX. Jadi 10 tambah apa pengalinya dari trapesium kan dia 1, 2, 1, 2, 1 ya kalau nggak salah. Kalau trapesium itu 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 terus nanti ditutup sama 1. Jadi kalau semisal masih Kak, ya mau tanya, itu berarti integralnya nggak pakai batas atas batas bawah ya? iya udah nggak pakai. Berarti itu kan misalkan itu terpampang jelas kalau itu tuh bentuknya trapesium ya. Kalau bentuknya nanti Simpson itu kira-kira ada bentuk pastinya nggak sih? Kalau Simpson itu kayak
Biasanya dia dari soal cerita aja sih. Jadi misalkan batas, misalkan fx-nya itu udah ada gitu. Atau misalkan diagram linear. Kita coba dicari di sini. Berarti kalau Simpson emang jarang ada soal yang nampakin visualnya ya? Iya, paling nanti diagram linear gitu biasanya. Kalau sini. Misalkan kita lihat dari materi ya. Nah, kalau trapesium kan dia biasanya kayak, kalau kalian pernah Despon satu yang pembagian itu kan ada yang namanya dissection ya. Nah, itu juga bisa tuh pakai dissection. Terus bisa juga pakai trapesium. Oh, ini kayak mana ya? Ini kan nanti, bentar. Nah, di sini kan dia ada nih dissection kan. Nah, ini dissection ini biasanya gambarnya tuh kayak gini. Kayak apa? Kurva parabola gitu. Di dissection. Dissection regular falsi juga bisa. Kayak yang modelnya kayak gini. Jadi kalian tinggal baca dari materi, tipikal gambarnya tuh kayak gimana tuh. Nah, kalau metode Newton-Raphson ini kayak polinom sih biasanya. Kalau dia penggunaannya kayak ada beberapa persamaan, terus dimasukin, misalkan dia ada, pangkat 3 atau pangkat 2. Kalau second ini gak ada ya, bisa narasi kalau second. Gitu. Ini kalau semisal mau contohnya, ini contoh cerita. Ya, kita lihat dari studi kasus. Misalkan studi kasus Despon ya, Despon satu. Biasanya tuh dipakainya di Despon satu, misal penurunan. Biasanya suka keluar tuh. Terus kalau drainase, misalkan luas luas polder atau luas apa gitu. Despon satu. Ini biar kalian kebayang contoh soal. Tapi biasanya tuh hasilnya udah ada gitu. Jadi kalian tinggal masukin galat-galatnya aja. Nah, kayak gini nih. Ini tuh ada yang namanya pakai bisection. Tuh bisa pakai bisection, bisa pakai, nah ini pakai trapesium juga bisa nih. Lagi di value. Ada yang bisection. Bishop ini bisection. Kayak gini. Itu bisa nih nanti, misalkan nanti fx-nya berapa gitu. A-nya luasnya segini, misalkan ininya berapa gitu. Itu sih. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sejauh ini yang baru di apa ya namanya? Yang baru dijelaskan sama Pak Giraldi itu kan modelnya trapesium ya. Tapi kalau dari soal contoh dari kuis kemarin tuh udah ada tuh yang narasi, misalnya kayak gini, penurunan waktu, ya, penurunan waktu.
Yang tadi stabilitas lereng tuh biasanya keluar. Terus deskon yang Z kali H, Z kali H itu. Cuman kan karena pagi lagi bukan dari teknik sipil, jadi kemungkinan besar sih paling narasi yang udah ada aja sih. Tuh. Jadi mungkin buat teman-teman atau yang nanti nonton bisa lihat lagi grafiknya itu cocoknya sama apa misalnya interpolasi linear atau ekstrapolasi atau kuadratik. Oke, nah ini nih, ini ada di Matek 3 kalau nggak salah. Siapa tahu nanti keluar model-modelnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup dan saya akhiri. Eh, Kalau semisal ada pertanyaan, boleh ditanyakan dari apa PC aja ya. Oke, makasih banyak semuanya yang udah hadir menyempatkan waktunya kali ini. Makasih banyak. Makasih, Ra. Kasih, Ra. Iya. Kira